Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait Hasto ya, yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dan bahkan udah dipanggil KPK tapi masih juga mangkir sampai sekarang. Alasannya bentar lagi acara ulang tahun PDIP. Wah, kalau memang tidak hadir lagi, KPK bilang akan dijemput paksa. Bahkan KPK sudah menyiapkan skenario gimana penjemputan tersebut ya kan. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Apabila hal ini tidak terjawab sampai hari ini, besok kami akan mendapatkan masa yang lebih besar lagi. Jangan sampai rapat pleno KPU kita dikadarin. Saya juga kader udah kawan saya. Baru ini saya protes satu mau keluar. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam kasus pergantian antar waktu Harun Masiku. Selain Harun Masiku, Hasto juga ikut terlibat dalam mengurus PAW anggota DPR periode 2019-2024 daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat. Dalam konferensi persnya, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Hasto bertemu dengan mantan komisioner KPU. Hasto meminta eks-komisioner KPU untuk memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP PDIP, yakni Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel. Namun hanya Maria Lestari Dapil Kalbar yang berhasil. Ya harus diperbarui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Udah waktunya lah. Udah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Partai itu kan diatur oleh undang-undang parpol. Harus tanggung jawaban kepada publiknya juga harus tinggi. Berarti artinya Pak Effendi menilai bahwa harus perlu ada regenerasi secepatnya. Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga. Bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, utamanya itu gimana? Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Gue bakal spill 3 rumor intelijen yang beredar soal perhastoan karena kemarin kan sempat jadi tersangka. Dan ini kasus underrated banget. Rumor yang pertama katanya dia bakal tampil terakhir sebagai sekretaris jenderal PDIP itu di ulang tahun PDIP besok di tanggal 10. Dia bakal dampingin Bu Mega. Dan rumor yang kedua, si Hasto ini bakal ditangkep persis banget ketika dia menghadiri ulang tahun PDIP. Lu bayangin sekeos apa di saat orang-orang lagi pada senang-senang, lagi pada happy-happy karena PDIP ulang tahun, tiba-tiba ditangkep dan ada OTT di sana. Itu tuh udah kayak bom bunuh diri di depan orang-orang PDI gitu ya. Itu bisa memicu konflik dan juga korban-korban nih karena konflik tersebut. Yang ketiga, rumornya belum lama ini katanya Hasto itu sempat menemui Harun Masiku belum lama ini. Berdasarkan rumor dan info yang gue dapet, itu tuh katanya dia nggak tahu juga sih tujuan untuk menemui si Harun Masiku tuh apa. Apakah dia nanti mau berangkat ke Rusia bareng kek? Atau ternyata dia memang cuma ngobrolin penyelesaian kasus. Nanti kita tunggu aja. Makanya intinya KPK harus cepet-cepet selesain kasus ini. Harus cepet-cepet ditangkap. Hasto itu nggak bisa dibiarin dilepas kayak begini. Karena dia bisa segala macam counter lah di saat-saat seperti ini. Kita tunggu aja meledaknya nanti seperti apa. Pak Hasto, di mana? Sehat? Kok nggak datang dipanggil KPK? Kenapa? Karena takut langsung ditahan. Abis itu nggak bisa datang ke ultah partainya. Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Pak Hasto mengatakan akan kooperatif menjalani proses hukum
namun kemudian malah meminta penundaan. Jika memang masih tidak memenuhi panggilan, maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan ataupun karena statusnya tersangka dilakukan penangkapan. Ih, canggih kali, wah. Enaklah kalian ya, bisa ngatur-ngatur KPK. Udah nggak datang dipanggil KPK Pak Hastonya, ya kan? Terus minta undur sesuai aturan PDIP. Wih, canggih banget. Minta diundur sampai dengan setelah ulang tahun dari PDIP. Wih, seakan-akan sangat berkuasa. Tanggunglah Pak Hasto. Mintalah mundur sampai tahun depan atau 3 tahun lagi baru datang. Atau minta mundur juga sekalian statusnya, ya kan, dari sekarang tersangka, ya kan, balik lagi jadi saksi. Tapi udahlah KPK ya, udah ikutin aja lah semua kemauannya Pak Hasto, Pak Guntur Romli, Partai PDIP, udah ikutin aja semua lah ya. Ya daripada nanti Bu Mega bilang mau datangin KPK lagi, ya kan, pusing semua kita. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang ya. Kasus korupsinya BTS kali ini semakin menarik untuk kita ikuti. Saya cuma mau berharap dan berdoa, terlepas dari kepentingan politiknya seperti apa, tapi saya berharap serta berdoa semoga penegak hukum yang ada di negeri ini dan instrumen penegak hukumnya, entah KPK, Kejaksaan dan sebagainya, bisa berlaku adil dan fair dalam menegakkan hukum di Indonesia. Karena sayang banget selama ini masyarakat kita punya persepsi buruk terhadap penegakan hukum, karena seringkali yang terjadi adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa kasus korupsi itu ya dekat dengan elit gitu ya, dekat dengan kekuasaan, tapi apakah penegak hukumnya mampu dan mau menegak koruptor yang ada di lingkaran kekuasaan? Ya itu kita pertanyakan. Tapi semoga deh kuat dan siap ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik. Kemudian muncul video ini video lama. Kebetulan saya dapat ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya, tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana. Ini video lamanya sebelum diedit. Perhatikan baik-baik. Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini, terutama orang-orang yang ada di X ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar ya. Saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat Kaskus bersama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini, video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakin kan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini, ya? Bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarganya, termasuk Ibu Iriana. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini. Saya hanya mengcapture saja fotonya ya, mengcapture fotonya membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk
membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat, di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini, ya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Alhamdulillah. Demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila, terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi, bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.